Mas. Yang sopan itu pendek banget celananya, Mbak. Tadinya nggak pakai. Iya, kan kebetulan podcast dia pakai. Anyway, Oh, baik dibaharin tadi. Ya udah, aku nggak mau tutupin. Udah kepalang malu kan? Ini aku buka aja. kita balik lagi di Loyo. Iya. Ya, 2 hari lalu apa 3 hari lalu gue itu lihat di YouTube ada Miss Universe Filipina ya. Gak tau, gue nggak nonton Nah, Miss Missan. Filipina atau Vietnam, gue lupa. Pokoknya gitu. Itu cantik-cantik banget memang. Cantik-cantiknya minta ampun. Yang gue lihat itu cuma gini. Gue cuma lihat tinggal ekor-ekornya kan, kayak udah mau selesai itu atau apa. Terus oh, memang cantik-cantik banget. Terus dari yang sekian banyak yang cantik ini, dari berapa orang ini kan biasa kalau kayak miss-missan kayak gitu kan cuma ada 2 orang yang pemenang hadap-hadapan kayak gitu kan. Siapa menang, ini enggak, dijejer jedreng kayak gitu, dan semua tuh cantik-cantik. Dari mereka berapa orang ini, berlima, berenam, bertujuh, nggak tahu berapa, cuman satu nih yang akan menang. Wow, cantik-cantik begini. Terus gue melihat cuma satu yang memang menang kan. Terus gue cuma gini, wah ini namanya juga kompetisi ya kayak gitu. Nggak mungkin dari mereka ini yang sekian banyak ini tidak punya kemampuan. Ya. Mungkin mereka ini tidak cantik dan tidak punya kepintaran yang mumpuni sampai mereka ada di titik itu gitu. Tapi akhirnya cuma satu yang terpilih. Jadi kadang-kadang menurut gue gini, kalau udah sampai titik itu menurut gue cuma kayak gini. Selain usaha, selain memang dia bekerja keras untuk itu, ada faktor takdir. Iya, betul. Lo setuju gak sih? Ada juga. Jadi gini, menurut gue tuh takdir itu punya peranan sangat penting dalam hidup kita ya. Iya gak sih? Iya. Adapun lo bisa flip into apa sih beda takdir, atau lo tetap ngejalanin takdir lo itu kayak itu keputusan penting ada di tangan lo gitu ya kan? Iya. Kayak kemarin tuh gue pas lihat itu, ya gue memang lihat cuma tinggal bagian ekor-ekornya doang kan, namanya cuma sambil scrolling kan. Terus gue lihat, oh wow, ini cantik semuanya kayak gitu, cantik semuanya. Terus anggaplah dia salah satu peserta ya, cantik semuanya, pasti mereka juga pinter-pinter, karena kalau nggak mungkin ada titik itu. Tapi cuma satu yang kepilih kayak gitu. Kenapa nggak semuanya bisa jadi dapat crown itu? Jambak-jambakan dong. Makanya gue bilang berarti memang takdir juga itu berpengaruh banget, berperan banget di situ. Iya, kayak gitu. takdir itu menurut gue kayak faktor luck itu juga takdir ya. Iya, memang. Kan ada orang yang kayak keberuntungannya bagus nih anak nih gitu kan ya. Iya. Selalu faktor lucknya bagus, kadang-kadang suka gitu. Jadi menurut gue lo tuh bisa menjeopardize lo punya bad luck gitu ya untuk jadi good luck gitu. Iya, makanya jangan pernah ngejudge orang ya. Misalnya orang bilang, oh kok dia begini, kok dia begitu, karena mungkin memang jalan takdirnya bukan di situ. Iya. Ya nggak sih? Kayak gitu. Kalau misalnya ditanya orangnya, pasti semua orang maunya dia ada di posisi yang terbaik dalam versi hidupnya masing-masing. Betul. Ya kan? Cuma kalau memang dia belum bisa sampai di titik itu, ya memang belum waktunya aja. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan orang itu kan aku tuh nggak tahu ya, menarik garis lurus apa sih kesuksesan orang itu tuh dari mana sih? Apakah dari dia punya rumah, dia punya mobil, harta bagus dan sebagainya, atau menurut ada beberapa orang mungkin yang sukses itu adalah lu tuh cukup nggak gila, sehat, dan masih bisa hidup aja, itu menurut gue udah sukses gitu. Jadi kesuksesan zaman sekarang itu memang agak rancu gitu. Agak rancu. Jadi kalau ditanya standar suksesmu itu apa gitu, kita nggak bisa bilang, oh standar sukses yang ini yang benar, yang ini salah, yang ini kurang, yang ini harus ditingkatkan. Enggak, karena memang standar sukses setiap orang itu memang udah beda-beda. Karena menurut gue tuh kayak di beberapa orang gitu ya, kesuksesan orang, masa keemasan orang-orang tuh pasti ada.
Pasti. Walaupun kita nggak bisa ngelihat ya, kayak gue nggak bisa ngelihat Inyo nggak bisa ngelihat gue gitu misalnya ya. Tapi pasti. dia bisa bercerita pasti. Suatu hari itu mungkin dia akan bercerita gini, masa kemasan dulu gue tuh di waktu kuliah loh. Bisa jadi. Iya. Ya kan? Ada juga masa keemasan gue tuh ada di kuliah. Habis itu nggak ada lagi, gue nggak ingat. Tiba-tiba gue masa emas lagi di umur 31 misalnya. Iya. Ini contoh kasus gue bilang takdir juga. Gue tuh tidak pernah ada di peringkat 1, 2, 3 juara umum waktu SMA. Tidak pernah. Anehnya bin ajaib, waktu PMDK gue bisa dapat 3 universitas dapat PMDK, sementara yang top 3-nya ini ada yang gak dapet. Oke. Menurut gue itu udah rezekinya kita masing-masing. Iya. Kalau gue bilang tuh kayak rezeki tuh kayak lu tuh nggak bisa lu tiba ngatur tiba gue ya. Yang masih bejat dan penuh kekurangan ini, diundanglah gue ke rumah Allah umroh. Itu Wah. Waktu lo dulu kan, wow, dia umroh dengan modelan gila begini, sementara ada orang yang kayaknya, yang udah harusnya ya, yang udah pantas gitu. Kalau mau dilihat yang lain itu lebih pantas jauh dari lo kayak gitu, yang udah lebih berkelakuan, lebih senonoh. Ini yang kayak begini yang diundang untuk datang ke sana gitu. Tapi memang itu memang takdirnya dia untuk iya itu dah. Kesitu, makanya kan karena kalau dilihat dulu tuh kan kita kan suka dugem ya kan. Dugem nih ya. Walaupun minumnya es jeruk ya. Iya betul. Tapi kita memang nggak mabok ya. Memang kita nggak pernah mabok. Kita nggak suka mabora. Nah kalaupun dugem tuh kayak dari sampai pulang tuh jam 4 pagi, jam 7 di siaran. Iya betul. Ya kan? Jam 4 pagi pulang, 7 pagi siaran radio, coba bayangin. Jadi itu kita tuh sering banget dugem karena undangan klien. Karena mau nggak mau kita harus datang kan. Nah pada waktu itu masih yang suka dugem, apalah segala macem. Tiba umroh. Itu juga. Iya kan? Iya bikin. Kayak kita tuh nggak pernah tahu takdir orang. Nggak pernah tahu. Jadi jangan dijudge kayak gitu. Kalau misalnya, kok dia bisa begini, kok begini kayak gitu. Ada memang yang karena memang usahanya bagus, kerjanya bagus, dia layak untuk mendapatkan itu memang. Tapi ada juga yang kok yang ini kayaknya lebih layak daripada yang itu gitu. Yang nggak bisa bilang apa. Memang udah itu rezekinya. Iya. Jadi makanya kalau gue tuh sekarang tuh ya harus berbuat baik aja deh sama orang karena kita tuh nggak pernah tahu ya. Sekarang mungkin lo jadi bawahan gue. Iya. 10 tahun nanti ke depan bisa jadi gue yang minta kerjaan ke lo. Iya, hidup itu kita tuh nggak pernah tahu. Gitu. Jadi selama bisa berbuat baik sama orang lain, berbuat baiklah gitu. Betul. Karena saya pernah dan mungkin banyak banget menyakiti hati orang-orang gitu. Dengan galaknya, dengan apanya gitu. Kadang-kadang tuh juga suka saya sesali, kenapa ya gue dulu gitu ya. Nah sekarang udah gak bisa lagi begitu. Harus bisa baik sama orang lain. Lu kan darah muda, Darah muda, darah tinggi. Ya kan? Walaupun sekarang sudah slow-nya, masihlah ketemu circle yang bikin darah tinggi. Mohon maaf lahir batin ya. Tidak bermaksud menyakiti.